Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Saleh Lubis pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan konsep subnetting. Oke, subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA 1 program CNAP atau Cisco Networking Academy Program. Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1. Oke, ini materinya ada di https://www.do.pendidikan.co.id/pengertian-subnetting. Oke, kita lanjut. Sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 sampai 08. Dengan rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Oke, ini rumahnya ya. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keributan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan. Efisiensi dan optimalisasi transportasi serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jadilah gambar wilayah baru seperti di bawah ini. Oke, ini dipecah lagi dia ya. Dipecah lagi dan ada ketua RT-nya tersendiri-tersendiri di Jalan Gatot Subroto. Konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting. Itu di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan. Misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke beberapa ruas-ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address atau nama jalan dan host address nomor rumah, sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address atau IP-nya 192.168.1.255 yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Oke, ini dia ya, host-hostnya terdiri dari IP address, ini udah menjadi IP address ya, 192.168.1.1 sampai broadcast address-nya 192.168.1.255. Ini diistilahkan dengan ketua RT-nya. Masih mengikuti analogi jalan di atas, kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti di bawah. Gang adalah subnet, masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Oke, kita lihat ini sudah di subnet ya. Jadi ini subnet 192.168.1.16 yang terdiri dari host yang pertama ini 192.168.1.17 sampai 192.168.1.31. Ya, ini sudah di subnet, artinya
dipecah menjadi gang-gang ya. Terus apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast, semua itu bisa kita ketahui dari subnet mask-nya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default. Atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address adalah ini kelas-kelasnya ya. Ini kelas A 1 sampai 127 ya. Subnet mask defaultnya 255.000. Ini IP privat ya. Lalu kelas B 128 sampai 191, subnet max-nya defaultnya 255.255.0.0. Ini privat address-nya ya. Kelas C 192 sampai 223, subnet max-nya 255.255.255.0. Ini privat address-nya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke soal langsung ya, soal tentang subnetting. Oke, sekarang kita ke soal subnetting. Di sini ada soal ya. Tentukan subnet mask dan IP yang bisa dipakai untuk sebuah jaringan yang ingin membagi menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 30 host per kelompok. Ini ada catatan misalnya menggunakan kelas C dengan IP 192.168.100.0. Oke, kita jawab ya. Di sini ada rumus 2 pangkat N lebih besar sama dengan host. Karena maksimal 30 host ya dari sini, maka 2 pangkat N lebih besar sama dengan 30. Oke, kalau kita lihat ya, kita harus menentukan bit 0-nya ya. N itu bit 0 ya. Jangan lebih kecil dari 30. Ya, harus lebih besarnya kita lihat di tabel CIDR ya, di video yang sebelumnya. Oke, ini kita lihat di sini ada 32 host ya. Kita lihat ini dia di kelas C. Sini kelas C ini ya. Sini dia per 24 ya CIDR-nya 255.255.255.0. Kita lihat dia harus lebih besar dari 30. Jadi di sini ada 32 ya jumlah hostnya. Ya, jumlah host per subnet. Jadi kita lihat bit 0-nya, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. Jadi bit 0-nya N sama dengan 5. Itu 32 host ya. Oke, jadi ya maka 2 pangkat N-nya 5 lebih besar sama dengan 30 ya. Oke. Ini dia. Oke, menjadi ya 2 pangkat 5, 32 ya lebih besar sama dengan 30. Oke, jadi N sama dengan 5 dari kelas C ya. Maka
Kita jumlah binernya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia ya, bit binernya. Ini dia, jadi dia ini jadi desimalnya ini 224 ya. Kalau ini 255, 255, 255, 224 ya. Ini dia desimal dari 11000000. Oke. Oke, kita cari IP valid ya. IP valid dari 192.168.100.0 ya. Oke, jadi jumlah hostnya itu 32 host ya. Dimulai dari host pertama ya. Host yang pertama itu dia namanya network address 192.168.100.0. Oke, host yang kedua ini valid host yang pertama ya. Ini IP address yang pertama. Kita nggak usah buat host ya. Gini aja. Ya, satu network address IP address yang pertama ya. 192.168.100.1. Lalu IP address yang kedua kita buat aja di Excel. Ini dari 32 host. Ini terdiri dari network address tadi. Sini kita buat ya. Oke, jadi IP address pertama ya. Ini IP address yang kedua sampai 31. Nanti ini broadcast address. Jadi totalnya 32 host. 32 host. Ini kita copy saja.
sampai 30 host yang valid ya. Mulai dari 1, 2, oke, lalu IP broadcast-nya 31. Ini dia. Yang validnya yang bisa dipakai oleh komputernya ya. Oke, ini dia penentuan IP address yang validnya. Ya, jadi dia host valid untuk PC-nya itu ya dari 192.168.101 sampai 192.168.130. Kalau ini dia network address-nya ya, di belakangnya 0 dan broadcast address-nya di belakangnya 1 ya. Jadi total semua 32 host. Oke, jadi kita akan mencari jumlah gangnya ya. Yang atau diistilahkan dengan subnet ya. Oke, jadi itu adalah bit 1 ya. Jumlah gang itu atau subnet itu jumlah bit 1. Dari mana? Dari sini ya. Jumlah bit satunya sama dengan 3. 3 bit ya. Jadi ada rumusnya ya 2 pangkat, kita buatkan M ya. Jadi M itu ya jumlah bit 1. Oke, jadi kita buatkan sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 gang atau 8 subnet. Oke, jadi dari 8 itu ya. Dari 8 itu kita masuk ke sini. Ini subnet pertama berarti ya. Baru kita akan ke subnet keduanya. Ya, ini kita copy saja. 30 host juga. Kopikan. Pastikan, tapi ini kita akan buatkan ini dari kelanjutannya ini 32 ya. 32, ini 33. Oke, kita buatkan selanjutnya. Oke, ini dia. Ini gang yang kedua, ini gang yang ketiga. Oke, kita kopikan lagi ya. Ini 64 ya. Network address-nya ini 65. IP address-nya dari gang yang ketiga. Oke, 95. Ini gang yang keempat. Kita kopikan lagi. Ini pastikan ini lanjutannya 96 ya. Ini 97.
gang yang kelima. Ini kelanjutannya. Oke, lagi. Ini tadi yang kelima nih, gang keenam. Satu 160, 161. Oke, ada 2 gang lagi. Itu kalian selesaikan sendiri ya. Oke, demikianlah tentang subnetting ya, dari soal ini aja ya. Masih ada lagi soal yang lain lagi dari ini ya. Tapi itu saja dari saya. Jangan lupa di-subscribe dan like dan komennya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.